Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pengajian kali ini kita memasuki pengajian yang keempat, Kitab Waraqat, Kitab Usul Fikih. Sebelumnya mari kita membaca Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila hadratin jami'il ulama'il amilin wal awliya'i was suhada'i was salihin wa ila hadratin abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Wabil khusus muallif Kitab Waraqat Imam Al-Juwaini, Imam Al-Haramain, wabil khusus muallif Kitab Syarah Waraqat Syekh Jaluluddin Al-Mahalli wa Syekh Ad-Dimyati wa Syekh Ahmad bin Abdul Latif Al-Minangkabawi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa abwabu usulil fiqhi aqsamun. Jadi kita masuk pada pembahasan atau penjelasan tentang bab-bab yang ada di dalam penjelasan disiplin ilmu usul fikih. Itu ada beberapa bagian. Di antaranya yaitu al-kalamu, ini bahasanya al-kalamu wal amru wal nahyu wal amu wal khosu wa tudhkaru fihi al mutlaqu wal muqayyadu wal mujmal wal mubayyin wal dhahir wa fi naskhi al muawwal wa sayati wal af'al wal nasikh wal mansukh wal ijma' wal akhbar wal ikhbar wal qiyas wal hadar wal ibahah wat tertibul adillah wa sifatul mufti wal mustafti wa ahkamul mujtahidin. Nah, jadi bab-bab yang dibahas di dalam kitab usul fikih itu ada beberapa bagian. Yang pertama tentang kalam, tentang ujaran atau tentang ungkapan, tentang narasi gitu ya. Nah, kalau di dalam penjelasan atau syarahnya Syekh Khatib Al-Minangkabawi itu diartikan wal murad bil kalam huna al kalamu al-lafdhi al-munazzal ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lan nafsiyu li'annahu la bahsa lil usuli illa fil kalamil lafdhi min jihatil istidlal bihi alal ahkam. Jadi yang dimaksud dengan kalam yang dibahas di dalam usul fikih adalah ujaran dalam bentuk lafadz, kalimat, lafadz, kalimat
yang diturunkan kepada Nabi kita Rasulullah SAW, ya kan. Jadi lafadznya itu sendiri, gitu. Lan nafsiu bukan dalam pengertian kak, entahlah. Jadi lafadz itu sendiri karena yang dibahas usul fikih itu adalah kalimatnya gitu. Karena akan dijadikan istidlal, ya, akan dijadikan dalil, lalu kemudian istidlal menghasilkan hukum. Jadi kalimat atau kata yang diturunkan kepada Rasul itu berarti Al-Quran, dan juga kalimat yang ada di dalam hadis. Sana dulu dong, Kak. Ya, jadi maaf, ada di kalam ini pembahasan di dalam usul fikih itu kalam. Yang dimaksud kalam itu adalah kalimat-kalimat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran, dan yang diucapkan oleh Nabi Muhammad yaitu hadis, tapi ditinjau dari kalimat itu sendiri, ditinjau dari kata atau tinjauan perspektif linguistiknya gitu. Sehingga dari sana kata atau bahasa ujaran Al-Quran dan hadis maksudnya itulah bisa dijadikan dalil dan bisa dijadikan istidlal. Kita bisa menggali dalil, istimbat, menalar hukum, sehingga kita bisa menyimpulkan sikap keagamaan dan hukum yang kita cari. Apakah hukum itu hukum itu halal, apa haram, atau mubah, apa sunnah, itu hasil dari istimbat kita terhadap dalil, di mana dalil itu berupa kalam, berupa lafadz yang diujarkan oleh Allah dalam bentuk kalimat, ya, dalam Al-Quran, atau ujaran Nabi Muhammad dalam bentuk kalimat yang ada di dalam hadis gitu. Bukan dalam pengertian kalam an-nafsi. Kalam nafsi itu ujaran Tuhan sendiri. Artinya kalam nafsi itu, kalau pemahaman saya, bahwa firman Tuhan itu ada yang dalam bentuk kalimat gitu ya, ada dalam bentuk bukan kalimat gitu, dan ada kalimat atau atau kalam nafsi, kalam individual Tuhan itu sendiri. Kayak misalkan ayat gitu. Kenapa di dalam Al-Quran itu disebutkan dengan ayat? Ayat itu kan tanda-tanda adanya Tuhan gitu. Jadi ayat-ayat Tuhan itu ada dalam bentuk kalimat gitu, kata linguistik yang ada di dalam firman-Nya, yaitu Al-Quran gitu ya. Tapi ada kalam atau tanda-tanda Tuhan, ayat-ayat Tuhan yang bukan dalam bentuk kalimat, bukan dalam bentuk kata, tapi dalam bentuk yaitu penciptaannya itu kosmos, ya, alam semesta, lalu kemudian
alam gaib dan alam-alam yang lainnya. Dan ada lagi kalam nafsi yang di mana melekat di dalam diri Tuhan yang tak terbatas gitu ya. Nah, itu bukan jadi yang dimaksud kalam sebagai subjek atau objek diskursus atau kajian di dalam usul fikih itu kalam Tuhan yang dalam bentuk lafadz, dalam bentuk narasi yang ada di dalam Al-Qur'an gitu. Lalu kemudian yang kedua amar. Ya, amar itu ya perintah ya. Jadi lalu kemudian yang kedua larangan. Itu kan ada istilahnya amar ma'ruf nahi mungkar gitu ya. Jadi memerintahkan sesuatu yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, misalkan gitu. Nah, kata-kata amar perintah itu juga bagian dari subjek atau objek kajian usul fikih. Larangan juga objek kajian usul fikih. Jadi perintah dan larangan itu dalam konteks yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Am dan khos. Ini juga termasuk pembahasan usul fikih. Am itu kalam atau kalimat umum. Misalkan ada satu ayat yang umum, dan kemudian ada juga ayat atau firman Tuhan yang bersifat khusus. Biasanya kalau am dan khos, ya kan, maka harus didahulukan khos daripada am dengan cara apa? Dengan cara mentaksis am dengan khos gitu. Jadi yang tadinya umum karena ada khusus, maka khusus itu mentaksis am. Artinya menspesifikasikan maksud dari am itu. Jadi akhirnya tidak am lagi, tapi menjadi khos gitu. Lalu kemudian dijelaskan pula di dalam usul fikih itu tentang kalimat yang mutlak dan kalimat yang muqayyad. Mutlak itu tanpa batas, muqayyad itu kalimat yang dibatasi. Kalimat yang bermakna unlimited, muqayyad itu kalimat yang mengandung makna limit gitu. Nah, mujmal kalimat yang global dan kalimat yang jelas, kalimat yang dohir gitu kan. Ada tambahan juga kalimat yang ditakwil. Lalu kemudian termasuk pembahasan dari usul fikih juga al-af'al, perbuatan Nabi gitu. Jadi tadi kan kalam itu kan berarti aqwal. Jadi ucapan Nabi atau juga tentu saja yang pertama ada Al-Quran dan perkataan Nabi, dan ini perbuatannya Nabi. Jadi Nabi berbuat apa? Itu bagian dari usul fikih. Sebab Nabi itu kadang seringkali ucapannya itu dijelaskan melalui perbuatannya gitu. Jadi akwalnya itu dijelaskan oleh af'alnya gitu. Nah, contohnya misalkan sholat gitu ya. Ya mungkin kalau dalam ucapan awal-awal ya, atau dalam firman Allah di dalam Al-Quran mungkin agak susah kita cari atau bahkan tidak ketemu, misalkan di dalam Al-Quran itu tentang praktek sholat dari awal sampai akhir. Nah, di dalam ucapan Nabi pun
Nabi hanya mengatakan sholat wajib sholat, lalu kemudian prakteknya atau seperti apa sholat itu, nah itu melalui af'alnya, melalui perbuatan Nabi, yang jadi perbuatan Nabi itu menjelaskan ucapannya gitu ya. Nah tapi begini, ada juga kadang ucapan dan perbuatan Nabi itu ada yang bertanya lebih kuatan mana gitu antara aqwal dengan af'al. Nah, kalau memang af'al itu lebih kuat, apa alasannya? Atau aqwal itu lebih kuat, apa alasannya? Nah, kalau posisinya itu af'al itu penjelas ya dari aqwalnya gitu. Kalau perbuatannya itu penjelas dari ucapannya, maka yang lebih kuat adalah af'alnya, perbuatannya gitu. Karena posisinya menjelaskan ucapannya gitu. Tapi kalau posisinya sama atau sebaliknya, maka aqwal yang lebih kuat. Tapi kalau misalkan af'alnya itu posisinya adalah menjelaskan aqwal, maka af'al itu lebih kuat gitu. Nah, lalu kemudian wan nasikh wal mansukh, salah satu dari contoh bukan contoh pembahasan usul fikih itu nasikh mansukh. Nasikh mansukh itu ini sebenarnya masing-masing ini akan dijelaskan secara rinci satu persatu. Jadi ini semacam bara'atul istihlal. Jadi bara'atul istihlal itu penulis menjelaskan poin-poin apa saja sebetulnya yang akan dibahas gitu di pembahasan selanjutnya. Jadi penulis menjelaskan poin-poin bab-bab ya, apa saja yang akan dibahas itu dijelaskan di awal bab gitu. Seperti kita nulis tesis itu, kan dalam pendahuluan kita menjelaskan bahwa dalam tesis ini kita akan membahas beberapa hal yang terbagi dalam beberapa bab. Misalnya bab pertama tentang apa, bab kedua tentang apa, gitu. Singkat-singkat gitu. Nah, itu pun begini, kitab Imam Al-Juwaini yang disarahi oleh Syekh Jaluddin As-Suyuti ini, Syekh Jaluddin Al-Mahalli ini itu menggunakan bara'atul istihlal. Beliau menjelaskan bab apa saja yang ada di dalam pembahasan usul fikih ya, di antaranya nasikh mansukh di sini, ijma'. Nah, ini biar ada tasawurnya, biar jelas gambarannya. Jadi contohnya nasikh mansukh itu soal ziarah kubur itu ya. Ini penting dijelaskan, ziarah kubur itu kata Nabi, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Jadi itu nasikh mansukh. Dulu katanya, aku melarang kalian ziarah kubur. Fazuruha. Maka saat ini aku perintahkan, silahkan kalian ziarah kubur. Gitu. Jadi yang dulu Nabi melarang umat Islam ziarah kubur. Nah, lalu kemudian belakangan Nabi mengatakan fazuruha, silahkan kalian ziarah kubur gitu. Diperbolehkan gitu. Nah, hukum larangan ziarah kubur yang pertama ya kan itu mansukh.
Mansuh itu hukumnya dirusak atau hukumnya direvisi oleh fazuruha, perintah boleh melakukan ziarah kubur. Boleh melakukan ziarah kubur ini nasakh yang merevisi hukum larangan ziarah kubur itu. Nah ini penting dijelaskan karena ada orang-orang yang mungkin salah paham dalam memahami hadis ziarah kubur sehingga mereka mengharamkan ziarah kubur. Bahkan membuli orang-orang yang ziarah kubur dengan kata-kata kuburiyun, katanya orang-orang kuburan gitu. Itu kata-kata pejoratif dari orang-orang yang melarang ziarah kubur kepada orang-orang yang melakukan ziarah kubur. Nah ini banyak tidak sedikit orang yang salah paham. Dikiranya Nabi itu melarang ziarah kubur, padahal Nabi itu sudah merevisi larangan itu dengan mengatakan kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Memang dulu saya pernah melarang kalian ziarah kubur, tapi sekarang silahkan kalian ziarah kubur. Nah mungkin gitu ya, mungkin Nabi awal-awal Islam masih melarang ziarah kubur sebab akidah, keyakinan umat Islam pada waktu itu mungkin masih lemah, perlu penguatan keimanan lagi, pelurusan iman yang seperti apa yang sebenarnya gitu. Nah sehingga masih tahap awal itu masih riskan gitu. Sementara setelah sekian lama Nabi melihat keyakinan akidah umat Islam atau para sahabatnya itu kuat sehingga Nabi membolehkan ziarah kubur. Jadi ziarah kubur itu kan bukan kita menyembah kuburan sebagaimana yang dituduhkan oleh orang-orang yang mengharamkan ziarah kubur itu. Kita itu ziarah kubur itu ziarah itu silaturahim. Jadi silaturahim ke kuburan orang tua kita, silaturahim ke kuburan atau tempat tinggal ulama kita, guru kita, gitu kan, para kiai kita, kekasih Allah, auliyaillah gitu. Kita ziarah itu silaturahim. Lalu kemudian di situ kita berdoa, mendoakan, gitu kan. Nah, itu tidak ada yang salah gitu. Nah, tapi orang menganggap ada yang sebagian kalangan yang mengharamkan ziarah kubur dengan tanda kutip menuduh kita yang biasa ziarah kubur itu seolah-olah kita ini menyembah kuburan, meminta-minta kuburan. Enggak, padahal kita berdoa di situ. Nah, ya kan? Lalu kemudian al-ijma'. Ijma' itu konsensus atau kesepakatan gitu ya. Jadi kesepakatan itu sering kali terjadi, ya kan? Kalau di dalam ijma' itu lughatan al-ittifaq, ittifaq, mufakat gitu. Wastilahan itu ittifaqul a'immatil mujtahidina ala hukmin syar'iyyin. Gitu kan. Jadi sedangkan ijma' menurut istilah para ulama itu kesepakatan para orang-orang pembesar atau pemimpin, para mujtahid atas satu hukum syariat gitu kan. Lalu kemudian wal ikhbar, ikhbar itu hadis-hadis. Ikhbar itu ma waqa'a lin nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan aw fi'lan aw taqriran. Ini juga termasuk pembahasan usul fikih. Itu hadis, ya, hadis nabi atau sesuatu informasi tentang berbagai hal
yang ya baik perkataan, perbuatan atau takrir kebiasaan Nabi itu al-ikhbar. Itu juga dibahas nanti kalau pembahasan tentang hadis atau ikhbarun Nabi itu ada kaitannya dengan sanad, ada kaitannya dengan matan, ada kaitannya dengan rawi, gitu kan. Sanadnya itu sikoh apa tidak, dobit apa tidak, gitu kan. Adalah apa tidak, gitu. Nanti ada pembahasannya nanti di belakang. Wal qiyas, nah qiyas ini analogi, gitu ya. Analogi itu ilhaqu syai'in bi syai'in di jami'in bainahuma. Jadi menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain karena ada titik temu, ada titik persamaan di antara keduanya gitu. Tapi maksudnya ilhaqu syai'in bi syai'in itu menganalogikan sesuatu yang tidak ada teksnya atau sesuatu yang di luar teks disamakan pada atau dengan sesuatu yang ada di dalam teks Al-Quran atau di dalam hadis. Itu kias. Kias itu ya contohnya itu banyak dicontohkan, kayak misalkan di dalam Al-Quran itu kan yang dinamakan najis itu kan lahmal khinzir, daging babi gitu ya. Nah, tidak ada di dalam Al-Quran yang dikatakan lahmal kalbi itu rizqum min alamani syaitun, nggak ada. Najis itu nggak ada. Nah, tapi Imam Syafi'i mengkiaskan, menganalogikan lahmal kalbi itu, daging anjing itu najis sama dengan lahmal khinzir. Nah, jameknya atau titik persamaannya adalah karena sama-sama menjijikan kayak gitu. Nah, tapi sebagian yang lain yang tidak menggunakan kias, itu madhab yang lain yang tidak menggunakan kias menyatakan bahwa yang najis itu ya khinjir saja, babi saja. Sementara anjing itu tidak najis karena tidak ada di dalam teks Al-Qur'annya, seperti itu. Khilafiyah gitu. Wal khotor wal hadari, dan haram. Ya, haram itu penjelasannya sudah di depan. Ya kan? Artinya haram itu ma yu'aqabu ala fi'lihi wala wa yusabu ma yu'aqabu ala fi'lihi, sesuatu yang kalau dikerjakan itu mendapatkan siksa, itu kan. Kalau ditinggalkan wala yu'aqabu ala tarkihi, dan tidak mendapatkan haram itu sesuatu yang kalau dikerjakan mendapatkan siksa, kalau ditinggalkan mendapatkan pahala gitu. Kalau ditinggalkan mendapatkan pahala, itu haram. Tapi imtithalan, tapi dengan niat kita meninggalkannya itu karena kita patuh kepada perintah Allah. Kalau Allah melarang, maka kita tidak melakukannya. Niat taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, itu baru meninggalkan keharaman itu mendapatkan pahala. Wal ibahah, wenang itu halal, boleh gitu. Ya boleh itu ya ma la yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Artinya kalau mengerjakan tidak mendapatkan pahala gitu, meninggalkannya pun tidak mendapatkan siksa gitu. Ya tidak mendapatkan apa-apa gitu. Siksa tidak dapat, pahala juga tidak dapat. Itu ibahah. Dan menjelaskan adillah, ya kan,
Jadi usul fikih juga ini menjelaskan tentang urutannya atau strukturnya dalil atau penggalian dalil atau istimbat atau istidlal, itu penggalian dalil untuk merumuskan satu hukum. Itu juga pembahasan usul fikih. Dan pembahasan usul fikih juga adalah wasifatul mufti wal mustafti wa ahkamil mujtahidina, yaitu karakter-karakter orang yang berfatwa atau orang yang berhak berfatwa, mufti, mustafti, dan orang yang mencari fatwa atau meminta fatwa. Nah ini jadi fatwa itu tolabul jawab, itu fatwa itu jawab. Istifta itu tolabul jawab lil masail ad-diniyah. Jadi istifta, jadi syaratnya fatwa itu kan istifta, meminta fatwa. Meminta fatwa itu artinya menanyakan sesuatu agar mendapatkan jawaban. Itu istifta. Lalu kemudian fatwa. Fatwa itu jawaban tentang berbagai persoalan hukum syariat yang ditanyakan dalam istifta itu. Nah, kalau istifta itu keluar dari mulutnya mustafti, orang yang meminta fatwa, lalu kalau fatwa itu keluar dari mulutnya mufti, orang yang berhak mengeluarkan fatwa itu. Nah, ini menarik, ada ada di dalam syarah ya. Di dalam syarah di dalam syarah, dua syarah ini yang agak mirip redaksinya tentang fatwa ya. Kalau di Nafahat ini karya Syekh Ahmad Al-Latif Minangkabawi dan Syekh Dimyati itu agak mirip karena menukil qala ba'dul masyayikh naqlan an mukhtasaril anwar manasohu, ya kan, la yajuzu lil mufti ayatasahala fil fatwa. Jadi sebagian masyayikh, sebagian syekh berkata dengan menukil dari kitab Mukhtasar Al-Anwar. Nah, menukil teks dari kitab Mukhtasar Anwar yang berbunyi seorang mufti itu tidak boleh tasahul dalam berfatwa. Tasahul itu meringankan, meremehkan, atau juga serba membolehkan, itu tasahul itu. Jadi seorang mufti itu tidak boleh dalam memberi fatwa itu selalu longgar, selalu membolehkan apa saja, selalu meringankan persoalan gitu. Ya kan? Wa man 'arafa bidzalik la yajuzu ayyastafti. Nah, barang siapa yang tahu demikian maka tidak boleh meminta fatwa. Artinya kalau ada mufti, orang yang suka bicara, orang yang suka berfatwa, ternyata orang itu tasahul, itu, ya kan? Orang itu tasahul, menggampangkan perkara, meremehkan perkara, atau serba membolehkan hukum gitu. Nah, maka orang mustafti, orang yang umat yang ingin meminta fatwa itu tidak boleh juga meminta fatwa kepada orang itu. Jadi mufti, orang yang
berfatwa, orang yang suka berpendapat tentang agama itu atas nama agama, itu tidak boleh tasahul. Nah, kalau ada mufti, itu ada orang yang suka berfatwa itu dikenal tasahul, dikenal serba menggampangkan, serba apa saja dibolehkan gitu, ibahiyah, semacam ibahiyah itu. Nah, dikenal seperti itu. Bukan lagi longgar gitu ya pendapatnya. Maka mustafti umat itu pun tidak boleh meminta fatwa ke mufti atau orang yang suka berpendapat tentang keagamaan itu. Wa tasahul yakunu bi an la yathbutu wa yusyarri'u fil fatwa qabla istifa'il fikri wan nadhar. Nah, ini tasahul itu gambarannya itu bi an la uthabbita wa yusyarri'a fil fatwa qabla istifa'il fikri wan nadhar. Gambaran tasahul, orang yang menggampangkan berfatwa, gampang meremehkan pendapat itu. Meremehkan tuh dia bertanya langsung jawab, bertanya seolah-olah bisa semua gitu. Persoalan apa saja dia bisa menjawabnya gitu. Tapi meremehkan dan gambaran tasahul itu dia cepat merespon dalam berfatwa itu, cepat gitu. Sebelum berusaha untuk berpikir, berusaha untuk mengangan-angan, berusaha untuk menelaah pertanyaan yang diajukan, persoalan yang terjadi gitu. Jadi tasahul itu digambarkan di sini, diantaranya gambaran tasahul itu kalau ada orang yang bertanya langsung dijawab. Ada orang yang meminta fatwa langsung diberi fatwa tanpa berupaya dipahami dulu gitu persoalan yang ditanyakan itu, tanpa dipikir dulu, tanpa diangan-angan dulu, tanpa melakukan istidlal, istimbat dulu, tapi langsung nyerocos saja jawab secara instan pertanyaan orang tersebut. Nah, ini fenomena tasahul ini terjadi di masa medsos, terjadi di masa zaman now ini gitu. Jadi ada ustadz misalkan, bagaimana hukumnya wayang? Haram. Bagaimana hukumnya rekreasi? Haram. Semuanya haram gitu. Dan tanpa melihat apa yang ditanyakan, apa itu sebetulnya wayang itu seperti apa, rekreasi ke candi itu seperti apa gitu. Mestinya kan tidak demikian. Kalau ada orang yang bertanya, maka minta waktu jeda untuk berpikir, menganalisa, dan syukur-syukur mengumpulkan informasi. Sebetulnya itu misalkan wayang itu seperti apa, orang rekreasi ke candi itu seperti apa. Itu ditelaah dulu, dikumpulkan informasinya, sesuatu yang dihukuminya itu harus sangat jelas, baru kemudian dicarikan dalilnya. Dalil pun harus melalui istidlal dulu, istimbat dulu. Nah, baru kemudian jawabannya seperti ini. Gitu. Sebagaimana para ulama zaman dulu, kayak misalkan Imam Malik, Imam Syafi'i, kalau ditanya oleh umatnya atau oleh ashabnya, oleh santrinya,
itu tidak langsung dijawab. Para imam madhab tuh meminta waktu, gitu, meminta waktu untuk mengerti persoalan, hakikat persoalan yang dipertanyakan atau ditanyakan, dianalisa, lalu kemudian direnungkan sebenarnya ini dalilnya apa. Kalau toh sudah mendapatkan dalil, itu harus dalil itu diistidlal dulu, diistimbat dulu, baru kemudian bisa merumuskan satu kesimpulan, gitu. Nah, sehingga banyak para imam madhab ketika ditanya misalkan 40 pertanyaan, hanya beberapa pertanyaan yang baru bisa dijawab, gitu. Nah ini fenomena tasahul ini, orang bertanya langsung dijawab tanpa ditelaah lagi, tanpa dianalisa dalilnya apa, tanpa dalilnya itu diistidlalkan, diistimbatkan, langsung dijawab. Ini tasahul namanya. Dan ini tidak boleh. La yajuzu ayat tasahal fil fatwa. Ya tasahul. Nah, itu contoh tasahul, kata para ulama di dalam kitab usul fikih ini. Nah, sehingga karena tasahul, orang bertanya, umat bertanya langsung jawab tanpa menelaah dulu persoalannya, tanpa direnungi dulu persoalan ini tepatnya dijawab dengan dalil apa, dalil pun itu bagaimana cara istidlalnya, bagaimana cara istimbatnya, tanpa itu langsung dijawab, sehingga sering fatwanya itu keliru, gitu. Jadi itulah letak di dalam tasahul ini, letak orang itu sebetulnya kalau dalam bab fatwa itu, orang mengeluarkan fatwa itu tidak boleh dengan emosi, tidak boleh hubbul jah, gitu, tidak boleh ingin viral, gitu, ingin followernya banyak, gitu ya, ingin mendapatkan kontroversi dan lain sebagainya. Itu semua bagian dari godaan tasahul, gitu. Padahal fatwa itu ya urutannya harus al-fikru wan nador, lalu kemudian ya subjek atau objek yang ditanyakan itu ditafakuri, dinador dulu, lalu kemudian kalaupun sudah ada dalil itu ada istidlalnya, istimbatnya dulu, baru. Nah, sama seperti ini contoh di dalam NU itu ada bahsul masail. Nah, bahsul masail ini luar biasa menurut saya. Ini tanda ulama NU itu tidak tasahul, gitu. Jadi ada persoalan itu tidak langsung dijawab, tapi dibahas dulu, dibahas secara bersama-sama. Syukur-syukur dihadirkan pakar dalam hal itu, misalkan persoalan terorisme, misalkan dihadirkan orang yang ahli terorisme, mantan teroris dihadirkan, misalkan suruh bicara. Lalu kemudian baru para ulama mengerti, oh ternyata seperti itu. Nah, persoalan yang dipertanyakan itu sudah maklum, sudah jelas, baru kemudian dibahas al-fikru wan nador wal istidlal wal istimbat, gitu, dari berbagai pendapat para ulama. Lalu kemudian tentu para ulama itu di kitab kuning itu tentu saja beliau itu hasil dari istidlal dan istimbat dari Al-Quran dan hadis. Nah, baru kemudian dibahas berjam-jam sampai berhasil merumuskan satu jawaban. Gitu. Nah, yang benar seperti itu. Nah, kalau umpamanya di dalam orang bertanya persoalan-persoalan yang masih
syubhat atau masih belum jelas jawabannya, lalu kemudian langsung dijawab secara instan, sehingga boleh jadi sering keliru jawabannya. Nah, itu bentuk dari tasahul yang itu tidak boleh itu kalau menurut para ulama ya. Nah, wa qad yakunu bi an tahmilahu aghrad fasida ala tattabi'ul khiyal al muharramah wal makruha wa tamassuk bisyibh wa tarakhus liman yarumu naf'ahu wa ta'sir ala man yarumu diddahu. Nah, ini ya, nah kan. Nah, terkadang juga contoh tasahul nih ya. Contoh tasahul itu kalau tadi kan bentuk tasahul itu dia memberikan fatwa secara terburu-buru, tanpa berpikir dulu, tanpa nador dulu, tanpa istidlal dulu, langsung jawab gitu. Itu tasahul. Nah, yang kedua, contoh tasahul itu karena ada aghrad fasidah gitu. Ada tujuan yang rusak ya, yang merusak, sehingga seorang mufti itu melakukan khilah, melakukan rekayasa hukum gitu. Yang tadinya halal jadi haram, yang tadinya misalkan haram menjadi makruh atau sebaliknya gitu. Nah, jadi ada modus gitu. Nah, ada modus. Jadi orang tasahul dalam berfatwa itu karena ada modus. Nah, modus itulah yang mengakibatkan mufti atau orang yang mengeluarkan fatwa atau yang berpendapat tentang keagamaan itu melakukan khilah. Nah, orang khilah itu digambarkan oleh para ulama kelak nanti itu akan dimasukkan ke tong di akhirat nanti, kita dimasukkan ke tong, lalu Allah melemparkannya ke neraka. Nah, lalu kemudian orang itu protes kepada Allah, ya Allah, salah apa saya ini kok dimasukkan ke neraka gitu. Kata Allah, siapa yang memasukkan kamu ke neraka? Lah, saya ini ada di neraka. Oh, saya ini memasukkan tong kok ke neraka gitu. Padahal tongnya ada di dalamnya ada dia gitu. Jadi dikhelah lagi sama Allah gitu. Ya, ini ada satu penjelasan anekdot di dalam kitab seperti itu. Jadi orang yang mengkhelah hukum karena ada modus gitu, maka akan dikhelah lagi oleh Allah. Dia dimasukkan ke dalam tong, dimasukkan ke neraka, dia protes. Kenapa saya dimasukkan ke neraka? Saya nggak memasukkan kamu ke neraka, saya memasukkan tong ke neraka. Nah, itu anekdotnya gitu ya. Nah, di antaranya lagi orang yang tasahul dalam berfatwa, dalam memberikan pendapat itu tarakhus liman yarumu naf'ahu. Jadi memberi keringanan, hukum-hukum yang ringan gitu ya, hukum-hukum yang serba boleh gitu bagi orang yang ingin memanfaatkannya gitu. Ya kan? Nah, ini juga mempermudah gitu bagi orang yang ingin memanfaatkannya, atau mempersulit kepada orang yang ya mungkin dia tidak suka gitu ya, sehingga ada orang atau kelompok yang mengakibatkan dia susah gitu ya. Nah, jadi ini semuanya hawa nafsu ya. Jadi kalau aghradun fasidatun itu tujuan yang merusak, itu modus yang itu hawa nafsu gitu. Jadi tidak jernih lagi gitu ya. Atau memberi hukum-hukum sulit gitu pada orang-orang yang dianggap lawannya, pada orang-orang yang dianggap sebagai musuhnya gitu. Memberikan hukum-hukum yang sulit gitu. Nah, ini ada istilah mental block gitu. Mental block itu ana wal akhor gitu ya. Nahnu
gitu, ana wal akhor. Jadi ini golongan kami, itu kalian bukan golongan kami, gitu. Nah, jadi ada mental block seperti itu. Ana wa anta gitu. Saya, kamu itu kelompok sana, ini kelompok kami gitu ya. Nah, sehingga akhirnya saling karena dibangun oleh kebencian, sehingga apapun yang datang dari lawannya itu ya jelek saja, dianggap jelek. Sebagus apapun dianggap jelek. Ya kalau orang benci kan katanya coklat seperti tai kucing, tapi kalau misalkan orang benci tai ayam seperti rasa coklat kan gitu. Jadi kebalik-balik gitu ya. Nah, sebagaimana qala al-Mahasibi yus'alul mufti yaumal qiyamati an salat. Nah, ini Imam Mahasibi itu berkata, kelak nanti di hari kiamat itu mufti, orang yang berfatwa, orang yang suka berpendapat atas nama agama itu kelak di akhirat akan ditanya 3 hal. Hal afta an ilmin am aula. Yang pertama, apakah Anda itu berfatwa itu berdasarkan ilmu atau tidak? Itu nanti di kiamat, di hari kiamat nanti, orang yang suka nyerocos di medsos itu, orang yang suka ngomong sembarangan, orang yang berfatwa instan, orang yang nggak mikir lagi, nggak istimbat lagi, nggak istidlal lagi, lalu berfatwa, lalu itu akan ditanya. Hal afta an ilmin aula. Apakah Anda itu selama di dunia, di medsos, di YouTube, menerima pertanyaan lalu dijawab secara instan, pertanyaan jawab lagi, seolah-olah mudah saja gitu ya. Apakah berdasarkan ilmu ataukah tidak? Kalau berdasarkan ilmu, tentu tidak demikian. Berdasarkan ilmu harus al-fikru wan nador dulu terhadap persoalan yang ditanyakan, harus maklum, harus terang benderang persoalan itu, lalu harus istidlal, harus istimbat, harus dalil, baru kemudian kesimpulannya apa. Nah itu baru berfatwa dengan ilmu gitu. Nah kalau enggak ya tentu nanti langsung diganden sama Munkar Nakir ya, langsung. Nah itu afta an ilmin am aula. Nah, itu pertanyaan yang pertama kata Mahasibi. Ini agak berbeda redaksi di sini. Hal nasiha fil fatwa amla katanya. Apakah dalam berfatwa kamu menyampaikannya dengan baik, gitu, mengharapkan kebaikan atau tidak? Menyampaikannya dengan baik atau tidak? Atau berfatwa itu sambil mengecam orang, membuli orang, memfitnah orang. Nah, itu kan berarti berfatwa tidak dengan cara baik gitu. Apakah dalam berfatwa itu kamu dengan cara yang baik berharap satu kebaikan atau tidak gitu. Berfatwa tapi mengecam lalu kemudian melaknat dan lain sebagainya. Nah itu berarti berfatwa tidak dengan cara yang baik. Lalu kemudian yang ketiga nih yang berat. Hal akhlaso fiha aula. Ya wahal akhlaso fiha lillah aula. Apakah gitu mufti ya, atau fatwa itu ikhlas ya mufti al-akhlas. Apakah mufti itu ikhlas fiha di dalam berfatwa lillahi karena ridho Allah atau tidak? Nah ini berat. Jadi apakah berfatwa itu tujuannya karena Allah atau karena tujuannya kebencian? Gitu. Ya karena di sana itu lawan, maka ya keluarkan fatwa yang memberatkan misalkan. Apa saja yang di sana baik ya dianggap buruk. Nah itu kan jadi nafsu, kebencian, bukan lillahi ta'ala lagi gitu.
Berat ini. Jadi ya begitu, intinya 3 itu. Nanti orang yang suka berpendapat di sekarang ini kan orang yang banyak yang suka berpendapat di medsos, di YouTube, menerima pertanyaan banyak langsung dijawab dengan ringan begitu saja, itu ya. Nah, maka kelak nanti akan ditanya 3 hal itu. Apakah kamu berpendapat di medsos itu, misalkan di YouTube itu, berdasarkan ilmu, menggunakan metodologi ilmiah apa tidak? Dengan cara yang baik apa tidak? Lillahi ta'ala apa tidak? Nah, itu berat. Ya kan? Lalu kemudian wa ahkam al-mujtahidin. Dan juga selain usul fikih itu membahas tentang mufti dan mustafti, juga tentang hukum-hukum orang yang beristihad. Jadi istihad itu kan badlul wus'i. Jadi mencurahkan segala daya upaya pikiran, nalar kita, rasionalitas kita untuk mencari satu kebenaran gitu ya. Jadi mujtahid itu berjenjang gitu, mujtahid mutlak, mujtahid muqayyad atau mujtahid fatwa, lalu mujtahid fatwa, lalu mujtahid murajjah yang mentarjih gitu. Lalu kemudian belakangan ini ada istilahnya ijtihad jama'i, ijtihad kolektif. Jadi ijtihad kolektif itu satu persoalan nanti dilibatkan berbagai pakar di bidangnya yang dipertanyakan persoalannya itu. Misalkan kedokteran, didatangkan para dokter, lalu kemudian para ulama, baru kemudian melakukan riset, melakukan kajian, baru kemudian merumuskan hukumnya apa gitu. Jadi ijtihad jama'i dan dikumpulkan, kayak misalkan di NU itu Bahsu Masail, kalau di Muhammadiyah Majlis Tarjih, seperti itu. Nah, fa amma aqsamul kalami fa aqallu ma yatarakkabu minhu al-kalamu ismani, nahwa Zaidun qaimun. Nah, tadi dikatakan salah satu pembahasan usul fikih adalah kalam, ujaran ya. Kalam itu berbagai macam warna, berbagai macam ragam. Yang paling sedikit kalam adalah kalimat yang tersusun dari 2 isim. Dua kata yang duanya isim. Zaidun qaimun, Zaid berdiri ya. Sebenarnya bukan Zaid berdiri. Zaid adalah orang yang berdiri gitu. Ya. Jadi makanya penerjemahan itu Zaid berdiri itu, qaimun kan isim fa'il, jadi Zaid adalah orang yang berdiri. Zaidun qaimun, Zaid ini isim lafaz isim, qaimun isim yang kedua. Jadi ini yang paling sedikit. Au ismun wa fi'lun, nahwa qoma zaidun. Atau kalam itu tersusun dari isim dan fi'il, kata kerja ya, fi'il. Seperti nahwa qoma zaidun, qoma berdiri, zaidun zaid. Qoma ini fi'il, zaid ini isim gitu. Au fi'lun wa harfun, nahwa ma qoma. Atau kalimat itu tersusun dari kata kerja, fi'il, dan huruf. Contohnya ma qoma, orang itu tidak berdiri gitu. Emaknya manafi gitu ya. Mana. Jadi itu orang itu tidak berdiri. Athbatahu ba'duhum walam
ya'udda ad-dhamir fi qama ar-raji'u ila Zaid mathalan li'adami duhurihi wal jumhur ala addihi kalimatun. Sebagian ulama yang menetapkan makom fi'il dan huruf itu dan tidak menganggap dan sebagian ulama itu tidak menganggap terhadap domir di dalam lafadz qoma yang kembali kepada lafadz Zaid misalkan, karena domirnya itu kata ganti ketiga itu tidak jelas. Jadi sedangkan jumhur ulama itu tetap menganggap domir itu satu kalimat. Maksudnya gini, jadi makoma ini kan ada domir. Misalkan Zaid atau seseorang, Zaid sudah tidak berdiri lagi atau Zaid tidak berdiri misalkan. Nah, sebagian ulama tidak menganggap domir Zaid yang ada di dalam kata koma ini itu karena domir yang Zaid itu tidak jelas gitu, sehingga sebagian ulama menganggap bahwa makoma ini belum kalam gitu loh, belum kalam karena tidak menganggap domir Zaid yang ada di dalamnya, karena domir Zaid yang ada di dalamnya itu tidak jelas. Sedangkan jumhurul ulama tetap menganggapnya sebagai satu kalimat, Zaid sebagai domir yang ada di dalam koma itu. Nah, gitu. Ya, ini khilafiyah. Au ismun wa harfun, atau kalimat yang tersusun dari satu isim dan satu huruf. Wa dzalika fin nidai nahwa ya Zaid wa in kana al ma'nahu ad'u au unadi Zaidan. Contoh kalam yang tersusun dari satu isim dari satu huruf itu dalam bentuk panggilan, ya Zaid, wahai Zaid. Ya. Meskipun maknanya itu sebetulnya ad'u au unadi Zaidan. Jadi aku memanggil gitu, atau aku mengundang Zaid gitu. Ya itu ya nida masalahnya. Ya nida itu ya yang bermakna memanggil. Jadi ya itu ad'u gitu, atau unadi Zaidan, ya Zaid gitu. Itu maksudnya adalah aku memanggil Zaid atau mengundang Zaid itu. Makanya ini termasuk kalam yang tersusun dari satu isim satu huruf, meskipun katanya huruf ini sebetulnya bermakna nida, mengundang, ad'u au unadi, tapi dalam dohir kalimatnya, dohir katanya itu ya huruf gitu loh. Nah, wal kalamu yanqasimu ila amrin wa nahyin nahwa qum wala taq'ud gitu. Kalam itu terbagi menjadi dua. Yang pertama perintah, yang kedua larangan. Contohnya qum, berdirilah, wala taq'ud, dan janganlah kamu duduk gitu ya. Ya, di dalam Al-Qur'an itu kan ada kata perintah dan kata larangan, di dalam hadis pun demikian gitu ya. Nah, itu juga termasuk kalam gitu ya. Aqimus sholat wa ita'uz zakat gitu ya. Kutiba alaikumus syiyam gitu kan.
wa khobarin nahwa ja'a Zaidun. Dan bagian dari kalam juga adalah kalam khobar. Contohnya Zaid datang. Nah, kalam khobar itu wa huwa ma ihtamala as-sidq wal kadhibu lidatihi. Jadi kalam khobari itu, kalam informasi itu adalah kalam yang di dalamnya mengandung dua kemungkinan benar atau salah. Kalimat yang di dalamnya itu mengandung dua kemungkinan real atau hoax gitu. Really kejujuran atau kebohongan gitu. Jadi memungkinkan keduanya ini kalau kalam khobari gitu. Ya kalau ada informasi misalkan di koran, di berita itu dalam bentuk informasi verbal, informasi tertulis itu narasi, itu masih ihtimal bayana sidq wal kadhib. Masih dua kemungkinan antara kejujuran dan kebodohan, hoak ya, gitu. Ya, apakah hoak atau tidak? Gitu. Nah, itu termasuk kalam khobari. Gitu. Nah, sehingga kalam khobari itu perlu ada tabayun, ada verifikasi, ada observasi ulang, ada macam-macamnya itu untuk memastikan apakah berita itu sidq atau kadzib. Jujur apakah bohong. Nah, itu harus tabayun, harus verifikasi, harus observasi gitu. Karena itu kalau ada kalam khobar, mestinya kita tidak harus dan tidak boleh menelan mentah-mentah gitu. Ya kan, tidak boleh menelan mentah-mentah karena di dalamnya itu mengandung dua kemungkinan. Boleh jadi informasi ini benar, boleh jadi informasi ini hoak. Sehingga kita tidak boleh sumbu pendek gitu. Tidak boleh langsung terbakar emosi kalau membaca berita yang misalkan yang provokatif, yang belum tentu itu benar gitu ya. Wa istikhbar dan bagian dari kalam juga, bentuk kalam itu istikhbar. Maksudnya istikhbar itu mencari informasi atau mencari kabar. Wa huwa al-istifham, maksudnya adalah istifham. Istifham yang dalam bentuk pertanyaan, misalkan nahwa hal qoma Zaidun fayuqalu na'am aula. Nah, istifham itu kalimat pertanyaan. Apakah Zaid itu berdiri? Nah, ini juga dalam kalam istikhbar. Hal, maka bisa dijawab iya atau tidak. Gitu. Nah, hal ini istifham. Istifham itu ada istifham ya al-istikhbar tadi, ada istifham inkari gitu. Nah, jadi kalau istifham itu maksudnya adalah istikhbar, mencari kabar, bertanya apakah Zaid itu berdiri. Nah, bertanya ke orang yang tahu. Kalau misalkan orang yang tahunya jawab, oh iya Zaid berdiri. Kata orang yang tahu, oh iya Zaid tidak berdiri gitu misalnya. Nah, ada istifham inkari. Istifham inkari itu jawabannya itu semua orang tahu, tapi pertanyaan itu penting diajukan untuk menggugah kesadaran, gitu. Untuk menohok kesadaran, untuk membangkitkan kesadaran, dan untuk menyadarkan orang, gitu. Kayak misalkan hal yastawil ladzina ya'lamun walladzina la ya'lamun, itu di dalam Al-Quran kan. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Hal yastawil ladzina ya'lamun, apakah sama orang yang
mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Itu kan Allah bertanya begitu tuh kan tentu saja jawabannya ya sudah pasti berbeda kan begitu. Itu. Tapi tujuannya apa? Itu namanya istifham inkari. Itu. Apakah sama antara orang yang berilmu dan tidak berilmu? Maksudnya orang yang berilmu harus beda dengan orang yang tidak berilmu. Kalau sama, yaitu jahil murakkab, gitu kan. Bodoh yang keterlaluan, gitu. Makanya jahil murakkab tuh, ya jadi lebih parah dari orang yang bodoh, gitu ya. Jadi kalau orang yang tahu bahwa dirinya itu berilmu, gitu kan, sadar dengan keilmuannya, ya harus diamalkan ilmunya itu, gitu kan. Nah, sehingga dengan ilmunya orang itu menjadi beda dengan orang yang tidak berilmu, gitu. Kalau orang yang berilmu sama saja dengan orang yang tidak berilmu, kalau orang yang berilmu sama saja dengan orang yang bodoh, gitu. Ya itu namanya keterlaluan kan seperti itu. Nah, itu sebetulnya untuk menggugah dan menyindir orang yang berilmu. Masa sih kalian itu berilmu? Masa sama dengan kelakuannya sama dengan orang yang tidak berilmu? Kan seperti itu. Nah, mestinya kan itu menohok tuh, tertohok, oh iya gitu, menggugah, menyadarkan gitu. Oh iya ternyata ya kita harus tidak harus beda gitu antara kita yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Nah, orang yang berilmu, ilmu itu sangat penting, sedangkan ada orang yang ilmunya itu pas-pasan gitu. Tapi amaliyahnya itu seolah-olah dia melebihi dari ilmunya gitu. Kan ada orang seperti itu. Nah ini diistilahkan oleh para ulama itu wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Jadi orang yang tidak berilmu tapi dia banyak menunjukkan bahwa dia amaliyat ya, mengamalkan keislaman gitu, tapi tidak berdasarkan ilmu gitu. Maka amalnya itu mardudatun la tuqbalu, ditolak dan tidak bisa diterima gitu. Banyak orang-orang yang gairah keislamannya itu tinggi, tidak diimbangi dengan gairah keilmuannya gitu. Sehingga gairah keislamannya, keagamaannya tinggi. Nah, lalu kemudian dia melakukan perilaku-perilaku, hal-hal ya, perilaku-perilaku yang dianggap dia itu islami gitu. Tapi tidak islami. Karena apa? Karena dia tidak menggunakan ilmu, tidak berdasarkan ilmu gitu. Nah, sehingga amalnya yang seolah-olah dia islami, tapi sebetulnya tidak islami karena tidak berdasarkan ilmu, ya mardudatun la tuqbalu kata para ulama, ditolak dan tidak bisa diterima gitu. Nah, sehingga ini betapa pentingnya ilmu di situ. Al ilmu imamun wal amalu ma'mumuhu. Jadi ilmu itu imam, ibarat sholat itu, amal itu makmumnya gitu. Jadi harus amal itu setelah ada ilmu. Jadi karena amal itu adalah mengejawantahkan, mengaplikasikan ilmu gitu. Kalau misalkan amal tanpa berdasarkan ilmu, emang mau ngamalin apa kan gitu. Nah, lalu kemudian landasannya apa dia mengamalkan itu gitu. Nah, makanya itu ada lagi orang-orang yang mencari identitas politik gitu ya, politik identitas. Kita itu Islam,
Kita itu harus Islami, beda dengan mereka gitu. Itu semua. Nah itu apakah seperti itu Islam? Nah mestinya kan harus bertanya begitu. Nah itu wayan qasimu aidon ila tamannin nahwa laitas syabab ya'udu yauman. Dan bagian dari bentuk kalam itu yaitu tamani itu mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi, tamani. Nah ini ada lagi selain tamani itu taroji. Taroji itu mengharapkan sesuatu yang mungkin terjadi. Jadi tamani mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Kalau taroji mengharapkan sesuatu yang mungkin terjadi. Nah ini tamani itu contohnya laitas sabab ya'udu yauman. Alangkah indahnya seandainya masa muda itu kembali lagi hari ini. Jadi ada orang tua umurnya 55 tahun atau 60 tahun menyesali masa mudanya gitu. Menyesali masa mudanya, lalu kemudian orang yang umur 60 tahun ini mengatakan ala laitas sabab ya'udu yauman. Betapa indahnya seandainya masa mudaku yang lalu itu kembali lagi hari ini. Nah itu mengharapkan sesuatu yang mustahil terjadi gitu kan. Nah jadi ada tamani, ada taroji. Makanya taroji itu roja itu loh. Kalau dalam tasawufnya itu ada khauf dan roja. Ya roja ila rahmati Rabbi. Kita berharap kepada rahmat Tuhan, rahmat Allah, kasih sayang Allah gitu. Nah itu harapan yang mungkin terjadi gitu. Wa arad nahwu ala tunazzilu indana. Contoh ini, contoh kalam lagi. Contoh kalam lagi itu ini diistilahkan itu menyindir lirih gitu. Ala tunazzila indana mbok yoa gitu. Ada menyindir lirih mbok yoa, kamu itu tinggal bersamaku gitu. Mbok yo gitu kalau bahasa Jawa Timurnya mbok yo kamu bisa tinggal di rumahku, bisa nginap di rumahku barang sehari gitu misalkan. Nah itu bentuk dari kalam. Wa qasam nahwa wallahi la af'alanna kadza gitu. Contoh kalam juga qasam itu sumpah. Jadi wallahi tallahi billahi. Jadi wawo ta ba itu huruf qasam gitu. Wallahi la af'alanna kata, demi Allah gitu. Sungguh aku akan melakukan ini gitu. Itu. Wallahi la af'alanna. Ya kan ada huruf-huruf qasam juga di dalam Al-Qur'an dan hadis. Hadis itu banyak itu huruf qasam gitu. Ya misalkan ya banyak lah. Wa min wajhin akhar, dan kalam yang ditinjau atau dalam bentuk yang lain, yang qasimu ila haqiqatin wa majazin, terbagi menjadi kalam yang hakikat dan majaz itu. Nah ini
Fal haqiqatu ma baqiya fil istimali ala mawdu'ihi. Jadi hakikat itu, kalam yang hakikat itu adalah sesuatu yang tetap, ya kan, tetap dalam ketika digunakan itu tetap pada makna asalnya gitu. Atau pemakaian kalam itu sesuai dengan asalnya gitu. Jadi hakikat itu kalam yang pemakaiannya itu sesuai dengan makna asalnya gitu. Jadi itu waqila ma ustumila bima ustuliha alaihi minal mukhatabah. Nah ini. Sedangkan menurut sebagian ulama yang lain, ya dikatakan hakikat adalah sesuatu atau kalam yang digunakan, ya kan, sesuai dengan makna, ya kan, yang sudah dipopulerkan atau sudah populer gitu, di masyarakat atau di komunitas pengguna bahasa itu al-mukhatabah. Jadi sudah dipopulerkan makna hakikat kalimat itu, maknanya apa, itu sudah populer di kalangan komunitas pengguna bahasa gitu. Jadi kalau sebagian pendapat hakikat itu kan artinya kalimat yang penggunaannya itu sesuai dengan makna asalnya gitu. Kalau menurut sebagian yang lain kan hakikat itu kalimat yang digunakan sesuai dengan makna yang dikonstruksi oleh pengguna bahasa. Nah ini jadi ini perlu dijelaskan. Jadi ada perbedaan dua definisi ini. Kalau definisi yang pertama itu yang penting yang dinamakan kalimat hakikat itu ya kalimat yang digunakan sesuai dengan makna asalnya secara harfiah gitu. Jadi orang makna hakikat itu ya melihat kayak tangan ya tangan gitu, yad seperti itu. Nah, sesuai penggunaan kata yad itu maknanya ya juz'un minal jism gitu kan. Tangan itu bagian dari jasad atau fisik. Ya tangan seperti itu. Nah, tapi kalau yang sebagian ulama itu mengatakan bahwa hakikat itu adalah kalimat yang digunakan untuk makna yang sudah dikonstruksi secara populer oleh komunitas pengguna bahasa gitu kan, beda itu. Nah, jadi kalaupun pengguna bahasa itu kalaupun misalkan makna hakikatnya gitu, makna hakikatnya contohnya saja sholat misalnya. Kalau sholat, contoh kata-kata sholat, kalau menggunakan barometer definisi yang pertama, maka sholat itu makna hakikatnya adalah doa, gitu kan, doa gitu. Tapi kalau menggunakan barometer definisi yang kedua, sholat itu adalah kalimat yang digunakan sesuai dengan makna yang sudah populer
dikonstruksi oleh pengguna bahasa. Ya sholat ya berarti sholat sebagaimana yang kita lakukan itu. Contoh saja, ini contoh saja. Banyak sih contoh-contoh yang lain. Wa in lam yabqa ala mawdu'ihi. Nah ini kasolati fi hayatil maksusah fa innahu lam yabqa ala mawdu'ihi lughawi wa huwa ad-du'a bi khairin wa bi khairin. Ya ini meskipun katanya kalimat itu sudah tidak tetap lagi, sudah tidak menetapi pada makna asalnya. Ya ini, ya sudah saya contohkan tadi, seperti sholat gitu kan. Nah, sholat itu kan untuk menunjukkan makna perbuatan spesial khusus gitu yang ya muftatahatun bitakbir, muhtatamatun bisalam itu yang kita lakukan itu maksusah makna jadi dan sholat itu tidak lagi menggunakan makna generik kebahasaannya yaitu doa kebaikan. Nah jadi ini yang digunakan makna hakikat di sini berarti yang digunakan adalah pendapat yang kedua. Jadi pendapat yang kedua itu hakikat itu kalimat yang digunakan untuk makna yang dikonstruksi secara populer dari pengguna bahasa. Meskipun kalimat itu sudah tidak sesuai lagi dengan makna asalnya gitu. Seperti sholat. Sholat makna asalnya itu ad-do'a bil khair, doa kebaikan kepada Tuhan, doa. Nah, tapi makna hakikat dari sholat itu hayatul maksusah, yaitu perbuatan yang spesial yang biasa kita lakukan, diawali dengan takbir, niat, wudu, ruku gitu kan, tumainah, sujud dan sebagainya itu. Nah, jadi meskipun ya akhirnya sholat itu digunakan sesuai dengan makna yang dikonstruksi oleh mukhatabah, oleh pengguna bahasa. Wadabah lidatil arba' kal khumar fa innahu lam yabqa ala mawdu'ihi wa huwa kullu ma yadubbu 'alal ardi. Nah, dabbah itu kan makna aslinya itu kan binatang apa saja yang melata di atas bumi. Itu baik binatang 1000 kaki, 1.000.000 kaki, 5 kaki, 2 kaki, 4 kaki itu kan. Mungkin 1 kaki juga barangkali ada, 3 kaki. Nah tapi dabah itu oleh pengguna bahasa, oleh para pengguna bahasa, komunitas bahasa itu digunakan untuk binatang yang memiliki 4 kaki. Itu seperti keledai gitu, humar gitu. Sehingga dabbah itu ya sudah tidak sesuai lagi dengan makna asalnya, yaitu kullu ma yadubbu 'alal ardi, segala binatang yang melata di atas bumi yaitu dabbah gitu. Nah, jadi makna hakikat sehingga begini, kalau demikian ya berarti kalau orang yang literalis dalam harfiah dalam memahami Quran, hadis itu mestinya itu mereka berarti mereka kan mengklaim itu makna hakikat gitu, makna hakikat karena makna yang paling setia secara harfiah itu makna yang hakikat. Itu salah. Makna yang hakikat itu makna yang yang sudah dikonstruksi oleh mukhatabah, oleh komunitas pengguna bahasa. Meskipun makna yang diberikan oleh komunitas bahasa itu
sudah berbeda dengan makna generiknya gitu. Jadi, nah disitulah pentingnya kita mengerti bahasa. Jadi kayak misalkan orang membaca Quran, hadis itu secara harfiah ya, secara harfiah, secara literal itu menganggap makna yang hakiki itu makna yang generik ya, yang asli dari apa yang dikatakan dalam kata itu. Kata ada makna gitu. Nah, padahal kalau menurut usul fikih bukan makna yang hakiki itu bukan itu. Bukan makna generik dari kata itu. Jadi makna hakiki kalau menurut perspektif usul fikih ini, makna hakiki itu harus dilihat kata yang ada di dalam Al-Quran dan hadis itu menurut mukhotabah, menurut komunitas bahasa itu diartikan apa gitu. Nah, itulah makna hakiki gitu. Jadi bukan makna harfiah generik yang ada di dalam kata itu, tapi makna hakikat itu makna yang sudah dikonstruksi oleh kesepakatan pengguna bahasa atas kata itu, atas kata itu. Nah, itu. Kayak contohnya dabbah ini. Ya, dabbah itu kan semua binatang yang melata ya dabbah gitu. Tapi menurut pengguna bahasa, oh enggak semua yang melata itu dabbah. Tapi dabbah itu khusus yang berkaki 4 seperti itu. Nah, mungkin sampai di sini dulu karena mau ikut Basu Masail sebentar di Zoom LBM PBNU. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.